dari ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tanah yang kaya budaya dan semangat kemanusiaan. Hari ini, UPTD Rumah Sakit Pratama, Kimam, ingin melakukan kunjungan ke RSUD Ciracas, Jakarta Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan, perawatan medis, serta sistem manajemen dan mutu rumah sakit. Melalui kunjungan ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi Rumah Sakit Pratama Kimam dalam mengembangkan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Feti Nilamsari Mars, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Ciracas, yang kali ini sekaligus mewakili Bapak Direktur RSUD Ciracas, Dr. Gafar Hartatianto, SH Mars MH, AAK, menerima kunjungan dari saudara kami yang datang jauh dari ujung Indonesia, yaitu dari UPTD Rumah Sakit Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saudara kami ini berkunjung ke RSUD Ciracas karena ingin melihat bagaimana pelayanan yang ada di RSUD Ciracas, kemudian juga mutu pelayanan, serta segala hal yang terkait dengan rumah sakit. Sungguh suatu kehormatan dan kebanggaan serta surprise bagi kami karena mendapat kunjungan dari saudara baru kami yang jauh dari Papua. Acara dilangsungkan di ruang aula lantai 4 dan tim kami sudah siap menerima kunjungan dari Rumah Sakit Kimam beserta timnya. Kedatangan Direktur UPTD Rumah Sakit Pratama Kimam, Dr. Febrian Rimakcio Suh beserta tim disambut hangat oleh Dr. Feti Nilamsari Mars bersama jajaran manajemen RSUD Ciracas. Pertemuan ini menjadi ruang kolaboratif untuk berbagi pengalaman, gagasan, serta praktik terbaik dalam tata kelola pelayanan dan peningkatan mutu rumah sakit. Direktur RSUD Ciracas Gafar Hartatianto berhalangan hadir dalam kesempatan ini. Namun beliau menyampaikan harapan agar kunjungan ini menjadi momentum pertukaran pengetahuan dan inspirasi bersama demi terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Febrian Suh, Direktur RS Pratama Kimam, Papua Selatan, beserta tim. Selamat datang Pak. Yang berhormat Dr. Gafar Hartatianto SH Mas MHAAK, selaku Direktur RSUD Ciracas. Yang kami hormati Bapak Cucu Nurgahawan SKMSI selaku Kasubag Tata Usaha RSUD Ciracas. Yang kami hormati Dr. Feti Nilamsari Mars selaku Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Ciracas. Yang kami hormati Dr. Hidudi Fijulai HMPH selaku Kepala Seksi Pelayanan Penunjang RSUD Ciracas. Dan yang kami banggakan seluruh koordinator satuan pelaksana dan PJ unit di RSUD Ciracas yang hadir pada kegiatan hari ini, yaitu kunjungan Rumah Sakit Pratama Kimam di RSUD Ciracas. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas. Berikut kami sampaikan video safety briefing ruang auditorium lantai 4 Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas.
Saat ini Anda sedang berada di ruang auditorium lantai 4 Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas. Ruangan ini memiliki satu pintu keluar di belakang posisi duduk Anda sekarang. Tak kenal maka tak sayang. Sebagai tuan rumah, kami memperkenalkan diri melalui video company profile. RSUD Ciracas, Jakarta Timur berdiri sebagai simbol dedikasi dan komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang unggul bagi masyarakat. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, RSUD Ciracas terus bertransformasi menjadi rumah sakit modern yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat. Didukung oleh tenaga medis kompeten, fasilitas yang terus dikembangkan, serta sistem manajemen berbasis digital, RSUD Ciracas menegaskan perannya sebagai pusat rujukan layanan kesehatan yang terpercaya. Melalui kolaborasi lintas bidang, inovasi pelayanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, RSUD Ciracas berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang holistik, tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga menumbuhkan harapan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap pasien. RSUD Ciracas berkarya dengan hati, melayani dengan mutu. Selanjutnya yaitu sambutan dan paparan dari Dr. Fetty Nilamsari Mas selaku Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan yang mewakili Direktur RSUD Ciracas. Waktu dan tepat kami persilahkan, Dok. Saya mewakili Bapak Direktur RSUD Ciracas, Dr. Gafar Hartantianto SA Mas MHAAK. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian Ersu, Direktur RS Pratama Kimam. Paparan berisi tentang terbentuknya RSUD Ciracas, juga visi misi serta struktur organisasi RSUD Ciracas. Kemudian juga kami paparkan tentang jumlah pegawai poli atau rawat jalan yang ada di RSUD Ciracas, kemudian rawat inap, juga seksi penunjang serta tata usaha. Tanah Merauke, tanah Papua. Walaupun di ujung negara kita sama. Selamat pagi hadirin semua. Selamat datang di RSUD Ciracas. Sebelumnya kami sangat berterima kasih dan suatu kebanggaan bagi RSUD Ciracas karena mendapat tambah saudara dari RS Kimam Papua Selatan. Manajemen kami menyebutnya manajemen terdiri dari Bapak Direktur, kemudian Kasubag TU, Kasihan Makeup, serta Kasih Penunjang. Karena RSUD tipe D setelah dari Direktur langsung Kepala Seksi. Kalau RSUD tipe C dari Direktur langsung Kabag atau Kabid. RSUD tipe B dari Direktur langsung Wakil Direktur. Jadi pembagiannya seperti ini. Tapi kami bertiga ini sungguh kewajibannya sangat besar dan juga tugasnya sangat besar. Jadi hampir mirip-mirip Wakil Direktur gitu Pak. Jadi ini kami mewakili Direktur. Awalnya itu kami dari Puskesmas, Dok. Awalnya Puskesmas. Kemudian di tahun 2015 berdasarkan SK Gubernur kami menjadi rumah sakit, ya. Rumah sakit umum kecamatan. Jadi istilahnya masih kecamatan. Izin Bapak Ibu. Jadi paling penting dalam pembuatan rumah sakit itu adalah hospital by law. Hospital by law itu adalah peraturan dari kepala daerah. Jadi kami ini mengacu kepada kepala daerah. Jadi pemilik rumah sakit ini bukan direktur, tapi adalah daerah.
daerah DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2016 menjadi RSUD Ciracas. Ada komite dok. Komite itu sangat penting. Komite itu sangat penting karena untuk membantu tercapainya visi misi RSUD Ciracas. Terutama sekarang ini pasien-pasien kan melek hukum ya, dalam tanda kutip dong. Kita harus hati-hati dari IGD masuk pasien, poli masuk pasien. Nah itu harus hati-hati dalam layanan. Di DKI Jakarta ada fasilitas yang diberikan oleh gubernur, lift untuk pasien curhat. Nah ini yang bikin kita dredeg ini Pak Direktur, bikin dredeg. Karena kalau udah ada curhat, namanya apa Mbak? CRM. Waduh itu bahaya Pak. 1 kali 24 jam harus diselesaikan, ditindaklanjut. Kalau tidak ditindaklanjut, akhirnya apa? TKD kita berkurang Pak. Tunjangan kinerja itu satu rumah sakit. Jadi berkurang misal 0,5% kan lumayan ya. Misal tadinya pendapatan kami sekian jadi berkurang itu. Jadi karena era kebebasan informasi. Jadi media sosial PARS itu sangat perlu. KSP, Kepala Satuan Pelaksana Umum dan Kepegawaian. Ini yang mengatur umum, pegawaian, SDM, disiplin, kinerja. Misal kalau Pak Direktur ini sangat disiplin, beliau sangat melihat kalau terlambat nanti dikumpulin, dipanggil seperti itu. KSP umum tidak bisa langsung nyebrang, bisa memerintah kepada kepala instalasi gawat darurat. Jadi itu kami sangat taktik ya untuk menjaga hubungan harmonis di rumah sakit ini. Tentunya setelah kami memperkenalkan diri, dari Rumah Sakit Kimam juga sama memperkenalkan diri oleh Direktur Rumah Sakit Kimam. Pertama-tama kami dari tim Rumah Sakit Klastir Sarjana Kimam bersama tim dari KES mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Direktur beserta jajaran yang bisa menerima kami untuk melakukan tadi di RSUD Ciracas, dan kami juga menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas kami, Dr. Michael Roskita. Jadi kami baru tiba kemarin hari Minggu kan, sudah tiba di tempat ini selama perjalanan dari Merauke ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya Merauke itu di mana ya. Secara umum mungkin berkata bahwa namanya daerah ujung timur itu datanya daerah-daerah sulit ya, Merauke biasa. Begitu juga tempat kami, daerah sulit ya tempat kami. Maka mungkin yang akan kami tampilkan adalah bagaimana kondisi yang sementara ada di tempat kami, tantangan yang ada, dan tujuan khusus yang diberikan kepada kami. Jadi UPTD Rumah Sakit Klastir Pratama ini merupakan salah satu fasilitas dari bank di daerah sangat terpencil karena sesuai dengan Permenkes 24 2014 terkait Rumah Sakit Klastir Pratama, bahwa Rumah Sakit Klastir Pratama ini dibangun di daerah terpencil atau sangat terpencil yang untuk menjawab tantangan akses, terutama akses, hingga ditemukan layanan-layanan yang lebih berkualitas terhadap daerah yang berada di sekitar. Kalau rumah sakit kami dibangun tahun 2022 dengan sumber dana dan fisik dari Kemenkes. Sama seperti tempat ini, bahwa kepemilikan kami adalah dari untuk rumah sakit adalah pemerintah daerah, dan ini di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke sampai saat ini merupakan kabupaten terluas di Indonesia. Ya, jadi kabupaten terluas dari Indonesia. Untuk sepulau Papua sekarang kita sudah jadi 6 provinsi. Yang dulunya 1, sekarang kita sudah jadi 6 provinsi.
Untuk Kabupaten Merauke, kami ada di Provinsi Papua Selatan. Jarak tempuh dari kabupaten untuk kita menuju ke rumah sakit kami di Kimam ini dapat ditempuh dengan yang paling dekat dengan menggunakan pesawat 45 menit sampai 50 menit. Itu yang tercepat. Yang lain kami menggunakan kapal penumpang bisa 18 sampai 20 jam. Kalau kapal penumpang. Kalau numpang kapal barang lebih lama lagi, bisa sampai 28 jam sampai 36 jam untuk mencapai ke ibu kota kabupaten. Inilah salah satu dasar dulu kenapa diperlukan adanya suatu rumah sakit yang berada di tempat itu yang bisa menjangkau dari wilayah-wilayah sekitar. Belum resiko-resiko lain yang bisa terjadi di perjalanan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak kejadian nakes kami yang harus tenggelam yang sangat tinggi ketika kita berada di wilayah-wilayah begitu. Saat merujuk pasien akhirnya tidak apa-apa di dalam perjalanan. Itulah salah satu alasan sehingga sudah waktunya untuk dibangun suatu rumah sakit di wilayah Kimam ini, apalagi sudah ada 6 distrik adanya PSN di tempat tersebut. Itulah situasi gambaran kami untuk rumah sakit di Pratama Kimam. Inilah Kabupaten Merauke. Kalau mau jalan ke Merauke bisa. Kalau sampai Merauke-nya ada naik Garuda bisa, naik Lion Air bisa, sampai. Tapi semalam perjalanan. Ya kami pulang nanti, kami berangkat jam 10 malam, sampainya selesai pagi jam 7 baru sampai. Dari sambutan Direktur Rumah Sakit Kimam sungguh sangat surprise dan membuat takjub bahwa dengan lokasi yang jauh, kemudian SDM yang terbatas, tapi mereka semangat untuk datang ke Jakarta mencari mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman supaya rumah sakit mereka lebih baik. Kami juga mendapat hikmah dari paparan rumah sakit Kimam ini bahwa kita tetap harus bersyukur sudah bekerja di RSUD Ciracas dan tidak boleh mengeluh karena mereka dengan keterbatasan tetap semangat. Acara dilanjutkan dengan hospital tour, dibagi 3 seksi, yaitu seksi pelayanan medik dan keperawatan, kemudian seksi pelayanan penunjang, serta tata usaha. Dari pelayanan penunjang dimulai dari IGD. Teman-teman dari Rumah Sakit Kimam melihat pelayanan IGD, kemudian alurnya, serta tata laksana terhadap pasien. Direktur UPTD Rumah Sakit Pratama Kimam beserta tim memulai hospital tour didampingi oleh Dr. Feti Nilamsari Mars bersama tim dari RSUD Ciracas. Melalui kunjungan langsung ke setiap unit pelayanan, tim Rumah Sakit Kimam memperoleh pemahaman mendalam tentang standar operasional, tata kelola mutu, serta inovasi pelayanan. Hospital tour ini menjadi sarana belajar strategis untuk memperkuat sistem manajemen dan meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit Pratama Kimam. Hospital tour juga melihat poli bedah, di mana kami perkenalkan juga Dr. Gasya, spesialis bedah yang ada di poli. Di poli ini dilakukan juga tindakan bedah minor. Kemudian kami juga menjelaskan bahwa menerima pasien BPJS. Kemudian kita ke poli anak.
dan bertemu dengan dokter Lia, spesialis anak yang kebetulan beliau juga persiapan untuk mendampingi operasi SC. Nah, kami juga menerima pasien stunting dan juga pasien anak lainnya. Kemudian kami ke Poligigi. Poligigi juga buka di pagi dan sore. Apa saya dokter gigi? Gak boleh dokter umum ya? Kalau di sana itu kan karena ada apa namanya ruang khusus, Iya. semuanya gratis. Oh iya. Makanya kami harapkan semuanya harus BPJS supaya kita bisa Iya, iya. masukkan. Kalau tidak ya Itu, ya. ada ribu dari sana gitu ya. Iya. Oke, semua diwajibkan harus. Kemudian kami ke Poli MCU. Di RSUD Ciracas, Poli MCU ini merupakan salah satu support terbesar juga untuk rumah sakit. Ternyata dari rumah sakit Kimam pun demikian pula. Dia banyak pasiennya. Kemudian kami naik ke lantai 2, di mana kami melihat ruang rawat inap untuk anak. Ruang rawat inap anak ini sudah sesuai standar KRIS, yaitu satu ruang ada 4 tempat tidur. Hospital Tour ini memberikan wawasan komprehensif bagi Rumah Sakit Pratama Kimam dalam memahami sistem pelayanan yang terintegrasi antara aspek klinis, manajerial, dan administratif. Dari proses observasi langsung, tim memperoleh pembelajaran berharga mengenai efektivitas alur pelayanan pasien, pengendalian mutu klinis, serta penerapan keselamatan pasien berbasis standar nasional. Pengalaman ini menjadi refleksi nyata bagi Rumah Sakit Pratama Kimaam untuk memperkuat tata kelola organisasi, membangun budaya kerja kolaboratif, dan menumbuhkan profesionalisme dalam setiap lini pelayanan kesehatan. Kemudian kami ke ruang rawat inap yang sudah standar KRIS, di mana satu kamar itu juga ada 4 tempat tidur. Ini yang sudah kris ya? Dok. Nah, ini bidan Dwi. Harusnya untuk 7 memang. Iya, ini tadinya. Ada 7, berarti kan untuk 7. Iya, ini tadi 7 dong. Dengan sana tuh 9. Kami ajak tim dari Rumah Sakit Kimam secara langsung untuk melihat apa saja yang ada di rumah sakit, supaya mudah-mudahan juga pengalaman dan apa yang dilihat mendapat manfaat untuk teman-teman. Kegiatan Hospital Tour ini menjadi medium pembelajaran transformatif bagi Rumah Sakit Pratama Kimam dalam menelaah sinergi antara kebijakan mutu dan praktik klinis di lapangan. Dari setiap interaksi, terserap nilai-nilai ketepatan prosedural, ketanggapan sistem,
serta kepemimpinan klinis yang visioner. Seluruh pengalaman ini memperkaya perspektif institusi dalam merancang strategi penguatan tata kelola rumah sakit yang berdaya saing, berorientasi pada keberlanjutan, dan menjunjung etika profesi kedokteran yang luhur. Terima kasih. Izin, saya Dr. Febrian Ramsesu, saya Direktur UPTD Rumah Sakit Pratama Kimam, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Boleh diizinkan melakukan kaji banding di RSUD Ciracas. Dan selama sehari kami berkhidmat ini, kami sungguh hal yang luar biasa karena kami diberikan materi yang begitu lengkap. Terutama kami bisa melihat teman-teman ya yang melakukan layanan ini dengan pelayanan prima. Walaupun gedungnya boleh dibilang sangat minimalis, tetapi pelayanannya pelayanan prima. Itu yang kami rasakan selama di ini. Kami juga disambut dengan hangat dari pagi hingga sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekiranya apa yang kami dapat di tempat ini dapat kami aplikasikan nanti di RS Pratama kami dan bisa lebih baik. Dan untuk RSUD Ciracas pasti akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Sukses untuk RSUD Ciracas. Setelah itu sesi diskusi dan tanya jawab dari pihak Rumah Sakit Kimam, apa-apa yang ingin ditanyakan kepada RSUD Ciracas. Dan kami sudah menyiapkan rekan-rekan kami, yaitu para KSP, PJ, Sub-PJ yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Rumah Sakit Kimam. Kita kembali lagi ke acara hari ini. Untuk kali ini kita sesi diskusi kali ya. Jadi mungkin dari Rumah Sakit Pratama Kimam ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Itu sesi diskusi aja, sharing. Kami ingin tahu kalau di sini tuh seperti apa sih dia proses perizinan terkait mobil dengan IPAL bus secara atau ini harus siapa? Terima kasih. Kalau untuk izin IPAL di RSUD Ciracas sih kebetulan kami kan memang sudah mengajukan ke PTSP ya Pak. Nah untuk yang karena sebelumnya itu masa berlakunya 5 tahun memang untuk pengajuan izinnya. Cuma semenjak keluar peraturan baru PP 22 tahun 2021, di ketika PP tersebut dikeluarkan, izin usaha kami masih berlaku, jadi secara otomatis itu berubah menjadi persetujuan teknis Pak. Persyaratannya semuanya dari sistem itu gitu. Terus nanti ada banyak banget sih persyaratannya ya dok. Nanti hubungin saya aja nanti saya kasih deh. Dari tanah ini Pak, pokoknya kalau berhadapan dengan kaum terkuat di dunia enggak. Untuk merawat jangan, jadi kami itu alurnya adalah pasien itu mendaftar secara online dulu dok, melalui Jak Sehat. Kita ada namanya aplikasi mobile, itu namanya Jak Sehat. Itu digunakan seluruh komputer kesehatan DKI, baik itu puskesmas maupun RSUD. Jadi di situ kami bisa mengatur pasien itu, kita atur misalnya rollingnya ke dalam aja ya dok. Itu kan sehari kita kurang lebih maksimal itu kita atur kuota 40. Dengan ada pembagian jam-jam kuotanya dok. Misalnya untuk kuliah pagi jam 8 sampai jam 11. Nanti kami bagi kuotanya itu 777 hingga 30 menit seperti itu. Jadi kita ada pilihan jam 8.00 sampai 8.30. Itu 7 pasien ya dokter Handi ya. Nah terus jam 8.30 sampai 9 7 pasien. Jadi pasien tinggal klik mereka mau yang mana. Oh aku sempatnya jam 8.30 sampai 9. Klik. Nah, kalau 7 kuota itu sudah terpenuhi, otomatis tutup itunya pendaftaran online-nya, tidak bisa milih. Nah jadi gitu. Nah pasien tadinya ya dok, Bapak Ibu, pasien datang semua pagi,
karena berpikir aku kan daftar lagi nih di security yang tadi pasti dapet nomor 1. Jadi itu bertumpuk. Nah kemudian kami urai lagi, itu kami analisis, oh ternyata tidak bisa seperti itu. Kalau untuk kuotanya kan pemerintah itu nanti dia ada Bu. Jadi kalau misalkan kita menentukan kuotanya misalkan 15 pasien. Nah ini kita bagi 5 sesi, 6 sesi. Ya. Nanti dia akan muncul. Ini dia akan muncul di sini ada pasti dengan kuotanya 9. Itu. Jadi ini kita udah di setting 9, dia akan muncul sejak sehat. Itu 9 pasien. Nah itu tidak akan lebih, tidak akan kurang. Gitu. Jadi tinggal klik. Nah itu otomatis kalau misalkan sudah kosong pun, kalau misalkan kita mau close paling sama humas itu seperti saja. Baik, kalau untuk di gini, jadi kita melakukan sistem triase ya dok. Jadi setelah pasien datang begini, itu diperiksa dulu di triase, ada vitalnya sama keluhannya secara singkat sama perawat. Kemudian nanti perawat akan melaporkan ke dokternya, kemudian ditentukan di triasenya apa. Kalau memang dia scan merah, itu respon time kita kan harus kurang dari 5 menit. Jadi semua baik perawat maupun dokternya itu akan langsung memberikan tindakan konsultasi gitu kan. Kalau misalkan dia pasien triase kuning, itu kalau misalkan kita lagi nggak ada pegang pasien merah, itu bisa langsung kita tangani juga. Tapi untuk pasien triase hijau biasanya bisa menunggu. Tapi kalau misalkan dokternya memang available, maksudnya nggak lagi sibuk nanganin pasien gawat, itu juga pasti akan langsung kita tangani. Kuncinya itu waktu tunggu di IGD itu kurang dari 30 menit ya? Kurang dari 30 menit kalau di IGD gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita berbagi tugas juga sama perawat juga sama bidan biar lebih efektif untuk pelayanannya gitu. Kebetulan sistem kita yang buat, kita juga yang maintenance, jadi kita tahu kemampuan dari sistem itu sampai mana. Itu sih. Kami di sini masih hybrid, jadi masih ada yang manual, ada juga yang sudah elektronik. Untuk yang elektronik sendiri, kami sudah untuk poli rawat jalan, semuanya sudah menggunakan elektronik. Jadi ketika nanti pasien sudah didaftarkan dari loket untuk penginputan anamnesa, diagnosa dan semuanya, penggunaan obatnya, tindakannya itu sudah semua dilakukan baik di sistem. Jadi sudah tidak ada lagi pembuatan untuk rekam medisnya. Nah, tapi untuk pasien-pasien yang untuk merawat inap masih menggunakan manual. Jadi namun untuk di rawat inap juga ada beberapa yang sudah elektronik juga, seperti TPPT udah ada di sistem kita, terus resmo medis juga sudah ada di sistem kita. Jadi sebelumnya ini pakai kansa itu gratis kan, udah dikembangkan, rupanya itu kan kansa itu masih desktop. Nah, jadi kelemahannya memang tidak bisa dibuka di mana-mana, hanya di sini aja. Jadi sekarang buka option langsung bisa dibuka di UGD, bisa di mana aja kita bisa buka dan baca option pun sekarang dokter pun bisa dari luar, bisa pakai sistem dia, udah canggih sekarang. Proses kami di sini untuk pengklaiman itu semua berkas yang ada di rumah sakit ini itu khusus BPJS ya. Jadi kita bagikan yang umum sama yang BPJS. Khusus di kasus itu dari BPJS itu berkas akan masuk ke kami. Kita akan masuk ke kami akan bisa melihat berapa banyak sih pasien karena kita klaimnya per bulan ya, per bulan. Berapa banyak pasien di bulan Juni kemarin kita klaim. Tidak bisa lihat di klaim. Berapa yang sudah pernah diterjunkan BPJS untuk RSUD Ciracas. Tapi belum tentu yang semua diterbitkan itu bisa diklaim karena ada yang kalau dia dari Rajal lanjut dia teranak, maka BPJS yang Rajalnya itu harus dihapus. Karena itu jadi satu klaim. Jadi untuk pasien-pasien yang kontrol internal, jadi si pasien ini oleh dokter bedah harus dikonsulkan penyakit dalam. Penyakit dalamnya ini kita bisa klaim. Karena itu jatuh satu paket. Nah,
sampai beberapa berkas yang ini itu kita langsung sosialisasikan unit terkait apa saja yang harus dilengkapi, apa saja yang tidak bisa diulang kembali, diperbaiki dan kembali. Jadi memang tadi contohnya kasus-kasus seperti STP itu sekarang disolot oleh BPJS, di mana harus ada hasil foto yang terlampir dan hasil fotonya itu harus menunjukkan memang STP. Jadi kayak ganglion, kemudian jika ada kista atau cuma satu garis itu akan dipending dan tidak bisa dijadikan prevaluen, akan dirubah ke rawat jalan. Sedangkan pengajuan dari rumah sakit ilmunya itu kan bisa sampai 5 juta. Untuk rawat jalannya hanya sekitar 40.000. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus cepat disosialisasikan ke unit-unit terkait, jadi tidak menjadi perugian untuk rumah sakit. Angkatan terakhir kami 2002 dok dengan LIPA CHP. Nah jadi kan harusnya nggak sekali, jadi rencana tahun depan kita akan reakreditasi lagi. Dan dalam fase akreditasi itu harus ada PPS ya, survei PPS. Jadi rencana akhir tahun ini kita akan survei eksternal PPS. Karena kan dari awal masuk itu harus sudah sesuai katanya, sesuai dengan sebelumnya. Dan memang kan yang terbaru katanya program nasional itu poinnya harus 100%. Kalau nggak orang urunnya ya, itu yang juga menjadi tantangan buat rumah sakit semuanya. Nah, Pasien tuh kan pengennya dilihat regular praktik. Ini sih dokternya cuma lihat sebentar aja udah sembuh, ini dia Pak. Karena itu yang selalu menjadi momok rumah sakit. Hanya dokternya kok nggak visit, padahal bisa juga visitnya via WhatsApp ya kalau di kami. Jadi kami tuh ada SPO-nya. Alhamdulillah diskusi yang sangat menarik ini selesai. Kemudian sebagai ucapan terima kasih dari RSUD Ciracas kepada Rumah Sakit Kimam karena kami dipercayakan untuk menjadi tuan rumah. Kami memberikan kenang-kenangan kepada Rumah Sakit Kimam yang semoga berkenan untuk menerima. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Kimam yang sudah memberikan cenderamata kepada RSUD Ciracas. Pasti Rumah Sakit Kimam akan selalu di hati kami. Rumah Sakit Kimam yang berada di ujung Papua dan RSUD Ciracas yang berada di ujung Jakarta, walaupun dengan jarak yang cukup jauh ini membuat persaudaraan dan silaturahmi kita menjadi baik. Semoga kunjungan Rumah Sakit Kimam ke RSUD Ciracas ini mendapat manfaat dan memperpanjang tali silaturahmi antara Papua dan Ciracas. Dan kami sangat termotivasi dengan semangat dari teman-teman Rumah Sakit Kimam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.